Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 20 Mei 2021 dalam Pekan ke-7 Paskah. Kita memasuki novena Pentakosta hari ke-7. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 22 ayat 30 dan dilanjutkan dengan bab 23 ayat 6 sampai 11. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Yesus dalam doanya sebagaimana yang dikatakan, yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, sungguh-sungguh dengan jelas mengungkapkan isi hatinya yang terdalam. Dia mengungkapkan kepada Bapanya dalam doanya itu kerinduan hatinya yang terdalam tentang hidup para muridnya, para rasulnya, bahkan orang-orang yang menjadi percaya kepadanya berkat pewartaan para rasul. Ingat, Yesus berdoa kepada Bapanya kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan dia sudah mendoakan bagi saya dan Anda, kita semua yang menjadi percaya di kemudian hari karena pewartaan para rasul itu. Luar biasa. Dan isi doanya juga sangat menarik. Yesus mohonkan kepada Bapanya supaya para rasulnya, para muridnya, dan semua orang yang percaya kepadanya karena pewartaan para rasul itu menjadi satu. Sama seperti dirinya, Yesus bersatu dengan Bapanya. Poin yang kedua yang disampaikan dalam doanya dan menjadi kerinduan hati Yesus yang terdalam. Dia berkata dalam doanya itu, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka melihat kemuliaanku yang Engkau berikan kepadaku sejak sebelum dunia dijadikan." Luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar supaya kita ini berada bersama dengan Dia, mengalami kehidupan yang bahagia bersama dengan Allah, tetapi supaya kita yang menjadi percaya kepadanya, yang Ia sebut sebagai muridnya, sebagai rasulnya, untuk bisa melihat sendiri kemuliaannya, kemuliaan Yesus yang telah diberikan oleh Bapanya kepadanya. Saudari dan saudara yang terkasih, sangat hebat apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi isi hati Yesus yang terdalam untuk kita yang menjadi percaya kepada Dia, yang disebut rasulnya, yang disebut murid-muridnya. Pertanyaannya, okelah, bahwa itu menjadi kerinduan hati Yesus yang terdalam untuk semua kita yang menjadi percaya kepadanya. Sekali lagi, pertanyaannya, siapa yang memang pantas untuk itu? Yesus boleh berkehendak seperti itu. Yesus boleh mempunyai kerinduan seperti itu. Tetapi siapa pantas dan layak mengalami semuanya itu? Saudari dan saudara terkasih, jawabannya singkat melalui bacaan yang pertama. Bagi saya, dalam permenunganku, dalam permenungan saya bisa mengatakan hanya orang yang menjalani hidup seperti Rasul Paulus. Karena nama Yesus yang ia wartakan, ia mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Ia disesah, ia disiksa, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama. Saya teringat dengan khotbah Yesus di bukit, terutama sabda bahagia. Yesus berkata,
Berbahagialah mereka yang karena aku, karena dirinya, karena Yesus, mengalami berbagai macam penderitaan dan kesengsaraan. Bagi merekalah kerajaan Allah itu. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita mau menyaksikan, mengalami kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus, yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus sejak sebelum dunia dijadikan? Apa kita mau mengalami itu dan melihatnya itu? Kalau kita mau, mari kita menata kehidupan kita, menjadikan diri kita saksi-saksi iman kita, saksi-saksi kebangkitan Yesus. Marilah kita menata diri kita untuk menjadi pewarta yang ulung, yang kokoh, seperti yang sudah diperlihatkan oleh Rasul Paulus. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu kita mohonkan Roh Yesus sendiri, Roh Kudus itu yang menuntun kita dan memberikan kita kekuatan supaya kita mampu melaksanakan itu, supaya kita pun boleh hidup bersama dengan Allah dan menyaksikan, melihat kemuliaan Yesus Kristus yang telah disiapkan Bapa kepadanya sejak sebelum dunia diciptakan. Tuhan memberkati.